Halo semuanya, selamat datang di channel Neronime. Di video kali ini, kita akan membahas berbagai macam anime baru yang recommended untuk diikuti di musim ini, yaitu Winter 2022. Di sini akan sekalian kita bahas juga spoiler awal animenya, biar kalian bisa terbayang akan seperti apa animenya nanti. Oke, langsung aja, kita mulai pembahasannya. Yang pertama ada Shikakumo no Saikyo Kenja. Anime ini bergenre action, adventure, fantasi, dan menceritakan tentang kehidupan penyihir terkuat yang berinkarnasi ke masa depan. Di sini diceritakan bahwa setiap orang dilahirkan dengan memiliki sebuah tanda. Seorang pria bernama Gaia yang merupakan penyihir terkuat sekaligus MC kita di seri ini merasa bahwa kekuatannya telah mencapai batasnya. Karena itu ia pun berinkarnasi ke 5000 tahun di masa depan. Nah, setelah berinkarnasi, Gaia kini hidup sebagai seorang anak laki-laki bernama Matias, dan ia akhirnya mendapatkan tanda keempat, di mana tanda keempat ini adalah tanda yang paling kuat. Namun, di era setelah ia berinkarnasi ini, terjadi banyak penyimpangan, mulai dari kualitas sihir yang menurun drastis, beredarnya berbagai teori yang salah mengenai sihir, dan lain-lain, di mana itu semua adalah ulah iblis yang ingin melemahkan umat manusia. Nah, disinilah peran dari petualangan Matias untuk mengungkap berbagai misteri dan menghadapi berbagai macam iblis. Dalam perjalanannya, Matias akan ditemani oleh 3 orang gadis, yaitu Ruri dan Alma yang merupakan teman akademinya, serta gadis naga bernama Iris. Matias yang merupakan MC di seri ini sangatlah overpower. Tidak hanya Matias, namun 3 gadis rekan partinya juga perlahan-lahan akan semakin OP berkat bimbingan Matias. Karena itulah, anime ini sangat cocok untuk kalian yang penggemar MCOP. Anime ini akan mulai tayang pada tanggal 8 Januari 2022 dan akan tayang setiap hari Sabtu malam. Kalian dapat menonton anime ini secara legal di platform Bilibili atau Bistation. Rekomendasi yang kedua adalah Kenja no Deshi wo Nanoru Kenja, atau dapat disingkat dengan Kendeshi. Anime ini bergenre adventure fantasi dan menceritakan tentang perjalanan seorang Hode di dunia game. Diceritakan bahwa MC di seri ini adalah player yang memiliki avatar sebagai Danbal, salah satu dari 9 wise men di dunia game. Nah, suatu hari, ia terkirim ke dunia game tersebut di saat ia sedang menggunakan avatarnya yang lain, yang berwujud seorang gadis. Ia pun menyebut dirinya sebagai Mira, murid dari Danbal, meskipun sebenarnya ia adalah Danbal itu sendiri. Namun, ada player lain yang mengetahui situasinya, yaitu Raja Solomon, di mana Solomon ini juga adalah salah satu player dan teman dari Danbalf. Solomon mengetahui bahwa Mira sebenarnya adalah Danbalf itu sendiri. Solomon pun menjelaskan semua kondisi di dunia game tersebut. Dan di sini terungkap bahwa Mira terkirim 30 tahun lebih lambat dibandingkan player yang lainnya. Solomon juga mengatakan bahwa para wise men lainnya telah menghilang selama ini. Karena itu, Mira pun diutus untuk mencari mereka semua. Dan dari sini dimulailah perjalanan Mira untuk mencari para wise men lainnya. Sama seperti sebelumnya, Mira yang merupakan MC di seri ini merupakan MC yang OP. Namun bedanya, Mira ini termasuk ke dalam kategori gender bender. Anime ini akan mulai tayang pada 11 Januari 2022 dan akan tayang setiap hari Selasa malam. Kalian dapat menonton anime ini di channel YouTube Muse Indonesia dan Bilibili atau Bistation. Rekomendasi selanjutnya adalah Shumatsu no Harem. Anime yang satu ini bergenre science fiction dan hard ecchi. Seperti biasa, karena anime ini adalah hard ecchi, maka akan ada 2 versi, yaitu versi sensor dan versi tanpa sensor, atau versi haram. Anime ini bercerita tentang virus pembunuh pria yang berhasil menewaskan hampir seluruh pria di bumi. Meskipun banyak pria yang tewas, namun beberapa di antara mereka ada yang selamat dengan melakukan krionik. Krionik sendiri, simpelnya merupakan proses pengawetan tubuh manusia dengan cara menidurkan dan membekukannya. Karena virus pembunuh pria tersebut, hanya 5 orang yang berhasil selamat dan memperoleh kekebalan terhadap virus tersebut. Dan salah satunya adalah MC dari anime ini. MC dari anime ini bernama Mizuhara Reito. Suatu hari, ia terinfeksi suatu virus yang mengharuskannya melakukan krionik selama 5 tahun. Setelah ia terbangun 5 tahun kemudian, ia mendapati bahwa virus pembunuh pria tersebut telah menyebar dan telah membunuh hampir semua pria di dunia. Untuk mencegah kepunahan, Reito pun diminta untuk membuat anak sebanyak-banyaknya dengan wanita yang tersisa di dunia. Namun, Reito keberatan karena ia sendiri telah memiliki wanita yang ia cintai.
Reito memutuskan untuk mencari wanita tersebut yang saat ini keberadaannya tak diketahui. Reito juga memutuskan untuk meneliti dan mencoba untuk menciptakan vaksin pembunuh pria tersebut. Pada seri ini, cerita tak hanya berfokus pada Reito saja, namun juga akan berfokus pada beberapa pria lainnya, yaitu pria yang selamat dari virus pembunuh pria selain Reito. Berbeda dengan Reito, para pria lainnya terus mengembangkan harem mereka dan terus-menerus melakukan mating. Anime ini juga tak hanya berfokus tentang ecchi saja, tapi misteri yang ada pada anime ini juga lumayan menarik. Misalnya, siapa yang menciptakan virus pembunuh pria dan apa tujuannya, dan juga di mana keberadaan wanita yang dicintai Reito dan mengapa ia menghilang. Semua misteri seperti itu akan membuat alur cerita pada anime ini menjadi semakin menarik untuk terus diikuti. Episode pertama dari anime ini sebenarnya telah mulai tayang secara resmi pada 8 Oktober 2021 yang lalu. Namun penayangan episode 2-nya ditunda, dan baru lanjut tayang pada 7 Januari 2022 ini. Anime ini akan tayang setiap hari Jumat malam, dan dapat kalian tonton di platform Bilibili atau B-Station. Rekomendasi berikutnya adalah Tensai OG. Anime ini bergenre komedi fantasi dan menceritakan tentang kehidupan seorang pangeran kerajaan yang menggantikan raja yang sedang sakit. Wayne, yang merupakan MC di seri ini, diangkat sebagai pemimpin kerajaan setelah raja di kerajaan tersebut jatuh sakit. Wayne ditemani oleh seorang gadis yang akan berperan sebagai asistennya, yaitu Ninim. Wayne sebenarnya berniat untuk menjual kerajaannya agar ia bisa segera terbebas dari perannya sebagai pemerintah dan bisa hidup santai. Namun tiap kali ia mencoba melakukannya, kerajaannya malah mendapat keuntungan dan ia pun semakin populer, di mana itu semua malah membuat tujuannya semakin jauh dan sulit tercapai. Nah, di sini juga lah poin komedi dari anime ini. Karena anime ini banyak menyinggung mengenai kerajaan dan sejenisnya, maka anime ini sangat cocok untuk penikmat fantasi bertema politik. Anime ini akan mulai tayang pada 11 Januari 2022 dan akan tayang setiap hari Selasa malam. Kalian dapat menonton anime ini secara legal di channel YouTube Muse Indonesia dan Bilibili atau B-Station. Rekomendasi anime selanjutnya adalah Leadale no Daichinite. Anime ini bergenre adventure fantasi dan menceritakan tentang petualangan gadis high elf bernama Keina di dunia game. Diceritakan bahwa Keina yang merupakan MC di seri ini telah mengalami kecelakaan dan tengah dirawat di rumah sakit. Suatu hari, tiba-tiba terjadi pemadaman listrik dan itu membuat alat bantu hidupnya mati. Namun sebelum Keina mati, ia dikirim ke sebuah dunia game yang sering ia mainkan. Dan mulai dari sinilah, petualangan Keina di dunia game tersebut dimulai. Konsep anime ini memang mirip dengan Kendeshi yang telah dibahas tadi. Sama-sama bergenre adventure fantasi, dan MC yang sama-sama terkirim ke dunia game. Jadi anime ini cocok untuk menambah list adventure fantasi kalian di musim ini. Anime ini mulai tayang pada 5 Januari 2022 dan akan tayang setiap hari Rabu malam di platform Bilibili atau B-Station. Yang terakhir adalah Sonobi Skyudol wa Koi wo Suru, atau kalau dalam bahasa Inggris, My Dress Up Darling. Anime ini bergenre romance slice of life. Wakana Gojo yang merupakan MC di seri ini adalah seorang pembuat boneka dan selalu menyembunyikan hobinya tersebut di depan orang lain. Suatu hari, Kitagawa Marin, gadis yang populer sekaligus heroin di seri ini, mengetahui hobi Gojo tersebut sebagai pembuat boneka. Nah, di sini terungkap bahwa ternyata Marin juga memiliki hobi yang ia sembunyikan, yaitu nge-cosplay. Setelah mengetahui rahasia Wakana, Marin pun memintanya untuk membuatkan kostum untuk cosplaynya. Sejak saat itulah, Wakana selalu mendukung hobi Marin sebagai cosplayer. Dan mulai saat itu jugalah, hubungan antara Wakana dan Marin perlahan-lahan semakin dekat. Anime ini cocok untuk menambah stok romance kalian di musim ini. Anime ini sendiri akan mulai tayang pada 8 Januari 2022 dan akan tayang setiap hari Sabtu malam di platform Bilibili atau B-Station. Nah, mungkin itulah semua pembahasan anime baru yang recommended untuk diikuti pada musim ini, yaitu Winter 2022. Jika kalian punya pertanyaan atau tambahan lainnya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.